Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahman. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengajaran saya eh, mengenai panel proyek dari KBM Nasional Data Scientist Virtual Interactive System dari Rakaman Academy. Di slide pertama ini ada isi konten, di mana berisi konten-konten yang akan saya paparkan. Ya, ini adalah sedikit background dari saya. Saya ada mahasiswa semester 6 eh, dari jurusan Matematika Universitas Terbuka dan ilmu politik dari PTN Jakarta. Kemudian saya memiliki minat terhadap machine learning dan eh, berakhir ingin menjadi machine learning atau engineer di masa depan. Kemudian dari pemahaman saya soal programming language, saya mengerjakan beberapa uh, operational or medium scale project yang berkaitan dengan data scientist, data science, machine learning, application, IBM maupun programming. Nah, yang di samping ini adalah experience saya. Yang pertama, saya pernah mengerjakan project based intern dari Informan sebagai big data analytics. Kemudian juga kemarin saya menjadi machine learning student di Bangkit Academy by Google, Goto, dan Takeloka selama 6 bulan. Kemudian ini adalah yang pertama slide untuk perkenalan project kita. Background story-nya adalah kita sebagai seorang data scientist yang sedang mengerjakan suatu proyek baru bersama tim inventory dan tim marketing yang masing-masing baik tim inventory dan tim marketing memiliki case-nya tersendiri. Untuk tim inventory, kita sebagai data scientist membantu mereka untuk memprediksi jumlah penjualan atau kuantiti dari total keseluruhan produk Kalbe. Kemudian untuk tim marketing, kita diminta untuk melakukan cluster atau segmentasi customer berdasarkan beberapa kriteria yang nantinya segmentasi customer ini bisa digunakan oleh tim marketing untuk melakukan promosi dan sales treatment. Untuk tools yang akan saya gunakan adalah pertama Python, kemudian untuk IDE-nya ada Jupyter Notebook. Untuk membuat dashboard kita menggunakan Tableau. Untuk mengeksplorasi data analitik kita menggunakan Jupyter, dan untuk database kita menggunakan program SQL. Nah, yang pertama ini adalah saya menggunakan exploration atau EDA di Bezier menggunakan program SQL juga. Yang pertama adalah menghitung rata-rata jumlah customer berdasarkan marital status atau status perkawinan. Bisa dilihat di sini query yang saya gunakan. Karena di sini kita mencari berdasarkan marital status, kita mencari marital status atau perkawinan. Kemudian kita karena ini adalah rata-rata, jadi kita memasukkan query average atau rata-rata untuk merata-ratakan umur yang kita ubah di tabelnya ini sebagai rata-rata umur. Hasil dari query yang sudah saya kerjakan di atas adalah pertama, ada 3 kategori marital status yang terdapat di sesi data. Yang pertama unknown. Di sini unknown tidak diketahui apakah mereka masih menikah, atau mereka masih single atau sudah menikah. Dan di sini rata-rata umur dari yang tapi tidak diketahui ini adalah 31 tahun. Untuk merit atau yang sudah menikah, rata-rata umurnya ada 43 tahun. Dan untuk customer yang single, rata-rata umurnya adalah 29 tahun. Kemudian ini adalah
kita mengkategorikan rata-rata umur customer kita berdasarkan gender, laki-laki dan perempuan. Bisa dilihat rumus yang kita gunakan itu sama seperti sebelumnya. Hanya saja kita ubah query-nya. Kita memasukkan query yang ingin kita cari tahu. Seperti di sini sebelumnya saya memakai di query sebelumnya ada data status. Cuman di sini kita menggunakannya berdasarkan gender. Nah, untuk hasil dari query-nya sendiri di sini bisa kita lihat untuk gender satu itu untuk gendernya itu dibagi menjadi 0 dan 1. Untuk 0 sendiri merepresentasikan sebagai wanita, dan untuk laki-laki direpresentasikan nomor 1. Di sini juga bisa terlihat rata-rata umur untuk wanita adalah 40 tahun, rata-rata umur untuk customer laki-laki adalah 39 tahun. Kemudian di sini ada eksplorasi kita dengan store dengan jumlah total kuantiti terbanyak. Di sini kita dapatkan store name Lingga dengan total kuantiti terbanyak itu sebesar 2.377. Dan di sini ada nama produk terlaris dengan jumlah total amount terbanyaknya. Yang di sini kita dapatkan nama produknya adalah Cipik dengan total penjualan sebesar 20.615.000. Untuk query-nya sendiri kita sama seperti query sebelum-sebelumnya, hanya saja diganti apa yang ingin kita cari. Nah, ini adalah dashboard yang dibuat dengan Tableau. Di sini membuat data nation di mana jumlah kuantiti dari bulan per bulan kita lihat Maret menjadi yang terbanyak. Kemudian jumlah penjualan atau kuantiti dari produk, di sini kita mendapatkan yogurt yang terbanyak. Dan untuk jumlah total amount dari hari per hari, di sini kita mendapatkan hari pertama yang terbanyak. Kemudian untuk jumlah penjualan total amount by store name, di sini kita melihat bahwa sinar harapan menjadi yang terbanyak. Nah, ini adalah model machine learning regression forecasting yang saya lakukan di Jupyter. Ini adalah bagian untuk inventory, di mana kita membuat perkiraan kuantiti produk apa yang terjual nantinya, sehingga tim inventory dapat membuat stok persediaan harian yang cukup. Nah, bisa kita lihat di sini untuk produk-produk yang harus diantisipasi oleh tim inventory untuk membuat stok persediaan harian yang cukup adalah Taiti, coffee candy, ginger candy, dan stick. Ini menggambarkan keempat produk tersebut banyak peminatnya, sehingga untuk kuantiti produknya harus lebih dimaksimalkan untuk stok persediaannya. Kemudian untuk produk-produk yang terjualnya lebih rendah seperti Cecil, kemudian ada oat, itu tetap harus kita perhatikan juga. Dan dapat di sini apa saja produk yang mesti harus kita prioritaskan untuk stok persediaan hariannya. Nah, ini adalah model machine learning clustering untuk tim marketing. Ini adalah kode-kode yang saya gunakan untuk membuat clustering. Clusteringnya di sini adalah berdasarkan transaksi ID, quantity, dan salmon. Di sini
ini saya menggunakan cluster ringin untuk mencari cluster dari cluster atau segmentasi dari customer sendiri, yang nantinya customer ini akan dibagi dalam beberapa cluster ini. Bisa kita lihat di bagian samping bahwa cluster 2 memiliki persentase yang lebih banyak dibandingkan cluster 1 atau yang 0. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa untuk 0 sendiri adalah mempresentasikan pembeli baru, new customer, pelanggan baru. Nah, strategi yang saya gunakan di sini adalah pertama karena mereka customer baru, jadi perusahaan harus membuat suatu program yang dapat menarik mereka untuk meningkatkan peluang mereka berbelanja di masa depan, dan untuk meningkatkan peluang mereka juga untuk menjadi loyal customer. Pertama bisa kita jadikan diskon, penawaran khusus, kemudian treatment baik lewat customer support, yang artinya ketika mereka merasa customer support kita bagus, maka mereka juga akan mempercayai kita. Kemudian juga jangan lupa membuat survei satisfaction atau kepuasan pelanggan baru, di mana kita bisa melihat ini yang dirasakan oleh pelanggan baru ketika berbelanja di kita dengan tangan kita kepada mereka. Kemudian untuk angka 1 sendiri dipresentasikan sebagai potensial customer. Ini adalah customer yang berpotensi untuk menjadi loyal customer. Untuk loyal customer sendiri adalah mereka yang customer baru, tapi kita melihat apakah mereka berpotensi menjadi loyal customer atau tidak. Nah, potensial customer ini adalah mereka yang berpotensi menjadi loyal customer. Strategi untuk mereka adalah cukup banyak karena mereka berpotensi, yang artinya kita harus melakukan strategi yang tepat sehingga mereka bisa mengkonversi atau berubah menjadi pelanggan setia atau loyal customer. Beberapa trik yang bisa tim marketing lakukan adalah memberikan diskon, kemudian melakukan komunikasi proaktif, di mana jangan menunggu potensial customer ini untuk mencari informasi lebih mengenai produk kita, tetapi kita juga harus melakukan komunikasi proaktif dengan mereka, seperti menawarkan bantuan atau menjawab pertanyaan mereka ataupun memberikan penawaran spesial. Kemudian mengidentifikasi apa yang mereka butuhkan, seperti kita meriset tentang potensial customer ini, memahami kebutuhan mereka, preferensi mereka, dan masalah apa yang ingin mereka selesaikan dengan produk kita. Kemudian dengan memahami audiens kita, dengan kita menyampaikan pesan yang lebih menarik dan relevan kepada mereka tentang produk kita. Kemudian juga kita tidak lupa untuk memfollow up potensial customer ini secara teratur, di mana jika potensial customer ini belum memutuskan untuk membeli, kita bisa melakukan follow up secara teratur tanpa mengganggu mereka. Kita mempertahankan komunikasi dan nilai tambah, kita berinteraksi dengan mereka sehingga mereka merasa nyaman untuk berbelanja di kita. Kemudian untuk angka 2 ini adalah dipresentasikan oleh loyal customer. Nah, loyal customer ini adalah mereka yang sudah menjadi customer langganan kita, yang artinya kita harus menetapkan sebuah strategi di mana kita mempertahankan hubungan kita dan meningkatkan hubungan kita dengan mereka, karena bagi kita atau bagi mereka kita adalah aset yang berharga
bagi bisnis mereka, dan mereka adalah secondary harga untuk berbelanja di kita, dan di mana mereka melakukan investasi, membeli produk-produk kita, dan untuk mempertahankan hubungan yang dengan baik, juga meningkatkan kesetiaan mereka membeli produk kita selalu. Kita juga menetapkan treatment khusus, seperti kita menawarkan produk offer, produk-produk yang tidak kita tawarkan ke customer atau potensial customer. Kemudian juga yang pasti memberikan diskon. Dan yang kedua adalah memastikan mereka selalu merasa spesial dengan membuat survei kepada customer, dan dimana kita juga bisa menilai bagaimana dari sudut pandang customer, bagaimana pelayanan kita kepada mereka. Nah, ini adalah link GitHub di mana semua hasil pekerjaan saya ada, bisa di research. Ya, sekian presentasi dari hasil saya. Demikian, terima kasih.